Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dan secara khusus Jemaat GKPK Penjernihan, puji syukur pada malam hari ini kita masih merasakan lawatan cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelum kita mendengarkan renungan malam, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada malam hari ini. Terima kasih untuk pekerjaan tangan Tuhan yang tidak berkesudahan, melimpahkan segala berkat, kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Sebelum kami untuk mengakhiri malam kami dan tidur, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, pengetahuan, dan nutrisi bagi hati dan pikiran kami. Tuhanlah yang menolong kami dalam memahaminya. Tuhanlah juga yang menolong hamba-Mu dalam menyampaikan. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Renungan malam kita malam ini terambil dari Daniel 2 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpi Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, bekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab pada kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa dan diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang Allah, kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu,
supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Sampai disitulah pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Di sini saya memberi tema Allah sumber hikmat dan kekuatan. Raja Nebukadnezar yang merasa gelisah karena mimpi-mimpinya, dia memanggil orang-orang berilmu, para ahli jampi, para ahli sihir, dan orang-orang kasdim. Mereka adalah orang-orang yang diyakini dapat berhubungan dengan para dewa atau ilah untuk meminta hikmat dan pengertian yang tersembunyi. Akan tetapi orang-orang yang dipanggil atau yang dipandang bijaksana itu ternyata tidak dapat mengetahui apa isi dari mimpi Nebukadnezar. Apalagi maknanya bisa kita lihat di ayat 2, di pasal 2 ayat 1 sampai 11. Namun para ahli itu berkata bahwa tidak ada satu orang pun di bumi yang dapat memenuhi permintaan Raja Nebukadnezar, kecuali dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Kalau kita tahu bahwa saat itu Nebukadnezar bermimpi, namun dia tidak tahu apa makna mimpinya. Dan di sini jelas bahwa kita bisa melihat bagaimana mimpinya ternyata boleh dipahami oleh Daniel. Daniel sangat memahami tentang hikmat, bagaimana dia mendapatkan penglihatan melalui hikmat yang dikaruniakan kepada dia. Kalau kita tahu bahwa nyawa Daniel dan semua orang bijaksana di Babel sedang terancam, Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang bijaksana di Babel dibunuh karena tak ada yang mampu untuk menafsirkan mimpinya. Mimpi itu sangat mengganggu raja. Ketika Daniel mengetahui hal ini, maka ia menghadap raja dan meminta waktu untuk menafsirkan mimpi raja. Apa yang kemudian Daniel lakukan? Bisa kita lihat di ayat pembacaan kita, ia pulang dan memberitahukan teman-temannya yang 3 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu mereka memohon kasih sayang Allah, permohonan itu dikabulkan Allah. Ia menyingkapkan mimpi itu kepada Daniel di suatu malam. Dan disitulah boleh kita lihat Daniel memuji dan memuliakan Allah. Di ayat 20 tadi, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab kepada Dialah hikmat dan kekuatan. Kalau kita tahu bahwa kehidupan kita pasti diperhadapkan dengan berbagai situasi. Itulah sebabnya saya mengangkat tema Allah sumber hikmat dan kekuatan. Karena kita tahu Allah itu adalah sumber hikmat dan bersedia memberikan hikmat kepada orang yang meminta kepadanya. Karena jelas dikatakan di Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hikmat Tuhan kita perlukan untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Kalau mungkin Nebukadnezar tidak bisa menafsirkan mimpinya atau tidak bisa menemukan apa makna mimpinya, sama dengannya kita. Mungkin banyak dalam perjalanan kehidupan kita, kita tidak tahu apa situasi yang diberikan Allah, kondisi apa yang diberikan Allah. Terkadang kita tidak tahu, terkadang membuat iman kita goyah. Tetapi disinilah kita diajarkan bagaimana memperoleh hikmat dan bagaimana memperoleh kekuatan dari Allah. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Tanpa Allah kita tidak memiliki kekuatan. Ketika Allah adalah sumber kekuatan, mari kita minta kekuatan. Ketika Allah adalah sumber hikmat, mari kita minta hikmat kepada Allah.
Itulah sebabnya terkadang kita kekurangan hikmat dan sulit untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Terkadang kita tidak mau meminta hikmat. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan Allah. Kita mengandalkan kekuatan diri kita. Maka untuk itu kita diajarkan bagaimana meminta hikmat. Itulah sebabnya kalau kita menjalani hidup, mungkin kita menjalani hidup terasa suram. Janganlah mencari hikmat dan pengertian di luar Tuhan. Berdoalah kepada Allah. Mintalah hikmat dan kekuatan daripadanya. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat iman kita turun, membuat semangat kita turun, membuat kekuatan kita turun, maka mintalah kepada Allah. Karena dalam dunia ini kita tahu, apapun persoalan-persoalan, hikmat Allah sangat menolong dan membantu kita. Percayalah, selagi kita masih sehat, sandarkanlah diri kepada Allah. Jangan sandarkan diri kepada dunia. Dekatkanlah diri kepada Allah. Terkadang kita terlalu sibuk mencari berkat, sehingga kita lupa kepada sang berkat. Itulah melalui pembacaan ini, bagaimana kita diingatkan melalui Daniel dan Nabukadnezar. Ketika dia tidak bisa menafsirkan mimpinya, sama mungkin dengan kita. Ketika kita tidak bisa menafsirkan atau melalui kehidupan ini dan menerka apa yang terjadi, dan kita tidak bisa mengajarkan diri kita untuk tahu apa maksud Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan hikmat, maka kita pasti dapat belajar dari situasi apa yang terjadi. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, senantiasa meminta hikmat dan kekuatan kepada Allah, karena kita ini lemah. Dan percayalah, ketika hikmat Tuhan kita peroleh, apapun tantangan di depan kita, apapun permasalahan di depan kita, maka itu pasti dapat terselesaikan kepada kita. Tidak seperti mimpi Nabukadnezar lagi. Ketika dia tidak bisa menafsirkan mimpinya, sama halnya dengan kita mungkin ketika kita tidak bisa memahami jalan kehidupan kita. Ketika kita meminta hikmat dan kekuatan, kita pasti mampu. Maka selagi kita sehat, layanilah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan dekatkan diri pada persekutuan. Dekatkan diri kepada Allah. Ketika kita adalah orang-orang yang dekat kepada persekutuan, maka Allah juga akan mendekat kepada kita. Pergilah ke rumah sakit. Lihatlah berapa banyak orang-orang yang sakit di sana menantikan pertolongan Tuhan. Berapa banyak orang-orang di sana berjuang untuk sehat, berjuang untuk melihat keluarganya, berjuang untuk melayani lagi, berjuang untuk bersekutu lagi. Berapa banyak orang-orang yang ingin bertobat ketika mengalami sakit itu. Jangan sampai kita sakit dahulu baru kita meminta pengampunan. Tetapi selagi kita sehat, dekatkan selalu diri kepada Tuhan. Maka mintalah hikmat kepada Allah dan kekuatannya. Karena kita adalah lemah. Karena kita adalah orang-orang yang tidak mampu berbuat apa-apa di luar Allah. Mintalah hikmat kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah, mintalah kekuatan kepada Allah. Karena Allah adalah sumber kekuatan yang penuh dengan hikmat. Ketika Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan, lantas tidak ada yang tidak mungkin untuk dikaruniakan Allah kepada kita. Ketika Dia adalah sang sumber hikmat dan sumber kekuatan, maka kita juga pastilah mampu mendapatkannya ketika kita memintanya. Amin. Ya Allah, terima kasih ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, ketika kami boleh mempelajari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang berhikmat dan meminta pertolongan ketika kami lemah, supaya kami dikuatkan Tuhan. Ketika kami mengharapkan Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin.